wabarakatuh. Perkenalkan, saya Foni Auliasana, NIM 103222139. Di sini saya akan memaparkan hasil paper saya, mata kuliah Hukum Internasional, yaitu konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Langsung saja pada pembahasannya ya. Pegunungan Kaukasus terkenal akan budaya dan keindahan alamnya. Namun di sisi lain, ada konflik yang lebih lama dibandingkan konflik Korea dan konflik Israel dengan Palestina. Konflik ini dikenal sebagai konflik Azerbaijan-Armenia yang kembali memanas pada tahun 2020. Armenia-Azerbaijan sejatinya bisa hidup berdampingan, seperti pernikahan antara kedua etnis tersebut yang sudah biasa. Namun rasa permusuhan mereka belum padam. Hal ini berubah menjadi peperangan hingga saat ini. Salah satu penyebabnya yaitu wilayah Nagorno-Karabakh yang menjadi wilayah perebutan antara kedua negara tersebut. Wilayah Nagorno-Karabakh berada di wilayah dataran tinggi dan berada di tengah wilayah Republik Azerbaijan. Namun populasinya adalah orang Armenia. Bagi orang Armenia dan Azerbaijan, tanah Karabakh adalah tanah leluhur mereka. Menurut Armenia, Karabakh menjadi sebagian dari wilayah mereka. Sedangkan menurut Azerbaijan, Karabakh menjadi wilayah kekahanan Karabakh. Nah, perang Nagorno-Karabakh ini adalah perang di mana yang terjadi pada tahun 1980-an hingga tahun 1994. Konflik Nagorno-Karabakh bermula dari keputusan Parlemen Oblast Otonom untuk bergabung dengan Armenia pada tahun 1988 yang memicu ketegangan dan pencabutan hak otonomi oleh Azerbaijan. Referendum kemerdekaan oleh etnik Armenia dan deklarasi Republik Nagorno-Karabakh tidak diakui memperkeruh situasi. Setelah Uni Soviet bubar, konflik bersenjata pecah pada tahun 1992. Dengan upaya perdamaian internasional yang gagal, pada tahun 1994 gencatan senjata mengakhiri perang, namun status wilayah tetap tidak jelas. Dengan Republik Artsakh yang merdeka secara de facto dan pengungsian massal penduduk etnis Armenia dan Azerbaijan. Konflik ini memakan banyak korban jiwa dan meninggalkan bekas luka, baik dalam secara politik maupun humaniter. Dalam perang tersebut, kedua bekas negara Uni Soviet saling berhadapan dalam perang yang berlarut-larut di kawasan Pegunungan Karabakh, di mana Azerbaijan berusaha untuk menumpas gerakan separatis Armenia di wilayah itu. Sebelum perang terjadi, Parlemen Enclave mengeluarkan keputusan yang menginginkan penyatuan wilayahnya dengan Armenia lewat referendum, yang ditolak oleh warga etnik Azerbaijan, karena mayoritas masyarakat memilih untuk merdeka. Pada awalnya, keinginan masyarakat etnik Armenia Nagorno-Karabakh untuk menggabungkan dirinya dengan Azerbaijan. Tetapi saat Uni Soviet perlahan-lahan runtuh, wacana pergabungan itu justru berubah menjadi konflik kekerasan antar dua etnik tersebut. Bahkan keduanya saling mengklaim adanya pembersihan etnik antara kedua belah pihak. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1988 hingga 1994 Mei, menghasilkan adanya kemenangan Armenia. Namun kemenangan itu bukanlah selamanya, hanyalah sementara. Dan sehingga hukum internasional memberikan kerangka kerja yang penting dalam menyelesaikan konflik antar negara. Prinsip-prinsipnya meliputi integritas teritorial, hak penentuan nasib sendiri, dan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk membentuk landasan bagi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Meski terdapat kerangka kerja hukum internasional yang jelas, namun implementasi solusi tersebut seringkali dihambat oleh berbagai tantangan, termasuk ketidaksepakatan antara pihak yang berselisih. Kemudian, organisasi-organisasi internasional juga berperan sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan masalah atau konflik Armenia dan Azerbaijan ini. Melalui pendekatan internasional tetap terbuka, dengan komitmen politik yang kuat dari kedua belah pihak, serta dukungan dari komunitas internasional, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan masih bisa dicapai. Dengan mempertimbangkan tersebut, diharapkan dapat mendorong atau membuat adanya langkah-langkah yang dapat menciptakan kondisi untuk menguntungkan bagi kedua belah pihak serta penduduk Nagorno-Karabakh dan memajukan proses perdamaian dan stabilitas di kawasan Kaukasus Selatan secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu kasus atau konflik Armenia-Azerbaijan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.